Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, praktikan laboratorium statistik industri 2023. Selamat datang di modul 5 uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini aku Fitri sebagai asal modul 5 kalian akan menjelaskan teori dari uji validitas maupun reliabilitas, kemudian akan dilanjutkan dengan running software, lalu pembacaan tugas pendahuluan dan akan ada info tambahan. Jadi untuk teman-teman bisa disimak videonya baik-baik sampai selesai. Untuk tujuan dari modul 5 ini yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan antara validitas dan reliabilitas, lalu untuk menguji apakah suatu angka dikatakan valid dan reliable, lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui uji reliabilitas dan uji validitas dari suatu data kuesioner. Nah, validitas di sini berasal dari kata valid yang artinya sah atau tepat, di mana ini berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas ini dimaksudkan guna mengukur seberapa cermat suatu uji melakukan fungsinya. Apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar telah dapat mengukur apa yang perlu diukur ataukah tidak. Semakin tinggi validitas instrumen menunjukkan semakin akurat alat pengukur itu mengukur suatu data. Nah, validitas ini kita menggunakan R hitung. Nah, R hitung ini kita bisa uh, ambil atau gunakan dari correlation percent. Untuk rumusnya kurang lebih seperti ini, di mana untuk keterangannya adalah RSC adalah koefisien korelasi instrumen atau item pertanyaan, lalu XIJ adalah skor instrumen ke I untuk responden ke J di sini adalah 1, 2, 3 sampai dengan N, lalu YJ adalah skor total keseluruhan instrumen per dimensi untuk responden ke J, dan N adalah jumlah responden. Kemudian di sini ada kriteria dari uji validitas. Yang pertama adalah membandingkan nilai R hitung atau percent correlation dengan nilai R tabel. Dalam menentukan nilai R hitung digunakan nilai yang tertera pada baris percent correlation, sedangkan untuk menentukan nilai R tabel pada kolom DF digunakan rumus N-2, di mana N ini adalah jumlah responden. Apabila R hitung yang diperoleh kurang dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan dapat dikatakan valid, namun jika kurang dari R tabel maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid. Lalu yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi yang disesuaikan pengujian satu arah atau dua arah. Nah, di modul 5 ini kita menggunakan tingkat signifikansi dua arah sebesar 0,05. Selanjutnya ada reliabilitas, di mana ini merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Biasanya sebelum dilakukan uji reliabilitas data, dilakukan uji validitas data terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur harus valid dan harus bisa dilanjutkan dengan uji reliabilitas data. Namun, apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas data. Nah, uji reliabilitas ini dapat diukur dengan menggunakan Crunchback Alpha. Untuk rumus dari Crunchback Alpha-nya kurang lebih seperti ini, di mana dengan keterangan ST kuadrat adalah varian skor total seluruh instrumen atau item pertanyaan, lalu SJ kuadrat adalah varian skor instrumen atau item pertanyaan ke J, dan J di sini adalah 1, 2, 3 sampai dengan K, di mana K adalah jumlah instrumen atau item pertanyaan yang diujikan. Kemudian ada kriteria dari uji reliabilitas. Yang pertama adalah membandingkan nilai Crunchback alpha dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Tingkat signifikansi yang digunakan bisa 0,5, 0,6 hingga 0,7 tergantung kebutuhan dalam penelitian. Nah, di modul 5 ini kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,6. Kemudian yang kedua adalah jika nilai Crunchback alpha lebih dari tingkat signifikansi, maka instrumen dikatakan reliable. Namun sebaliknya, jika kurang dari tingkat signifikansi, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliable. Selanjutnya di sini ada parameter yang digunakan di modul 5. Yang pertama untuk uji validitas, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut valid. Namun jika kurang dari R tabel, maka tidak valid. Lalu R tabel di sini kita menggunakan DF sama dengan N-2. Lalu nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka item tersebut valid, namun lebih dari 0,05 maka tidak valid. Lalu untuk yang kedua mengenai uji reliabilitas, di sini parameternya nilai Crunchback alpha lebih dari 0,6 maka item tersebut reliable. Namun apabila kurang dari 0,6 maka item tersebut tidak reliable.
Oke, sebelum masuk ke running software, di sini aku akan bacain dulu soal praktikumnya. Seperti biasa, kita akan merunning data yang ada di soal praktikum pada modul SI 2023. Di sini untuk soal praktikumnya adalah Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram telah meluncurkan aplikasi baru yang bernama Threads. Aplikasi ini dianggap meniru Twitter. Untuk itu, para peneliti di perusahaan Meta ingin mengetahui tingkat kepuasan pengguna Threads untuk dapat menyaingi Twitter. Setiap pengguna diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat pengguna terhadap variabel-variabel tentang aplikasi Threads. Berikut ini beberapa variabel yang digunakan. Nah, sebelum masuk ke variabelnya, di sini aku mau jelasin dulu kalau di soal praktikum ini akan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, kurang lebih seperti ini. Dan untuk pertanyaannya nanti akan ada 15 pertanyaan, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk pertanyaan soal praktikumnya, di sini lakukan analisa output mengenai tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan aplikasi Thread. Lalu apakah angka tersebut sudah valid dan reliable? Lalu jika data tidak valid dan reliable, apa yang seharusnya dilakukan? Untuk rekap data hasil kuesionernya kurang lebih seperti ini. Nanti ini yang akan diinputkan di SPSS. Oke, untuk running softwarenya di sini kalian bisa langsung aja buka software SPSS-nya. Kemudian untuk penulisan ini variabel-variabel di atasnya ini kalian bisa ke variabel view, langsung tulis aja di sebelah sini di kolom nama. Di sini tuh untuk spasinya kita menggunakan underscore karena kalau kita pakai spasi nanti data karya kalian bakalan error. Jadi kita ganti pakai underscore. Kemudian nanti kan di GForm kalian kan hasil respondennya itu langsung jadi ke bentuk Excel kan. Nah, itu nanti kalian tinggal menambahkan kolom total aja. Oke, untuk tipe datanya di sini ada string sama numerik. Kemudian untuk measure-nya di sini nominal. Lalu ada scale juga yang menggunakan scale ini karena data tersebut berupa skala Likert 1 sampai 5 tadi. Makanya kita pakai scale. Kemudian desimalnya pakai 0 aja. Lalu ke data view. Untuk pertama-tama di sini kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Langsung klik analyze, kemudian ke correlate, lalu ke bivariate. Nanti itu tampilannya akan seperti ini semua. Jadi kita pilih variabel yang bertipe data scale ini untuk dipindahkan ke ruas kanan. Setelah itu kita centang yang persen sama pilih detail. Kenapa pilih detail? Karena kita menggunakan signifikansi uji dua arah. Lalu dicentang juga yang flat signification correlation, lalu klik OK. Setelah itu outputnya yang pertama-tama yang kalian bisa lihat di sini ada tabel correlation, isinya ada variabel-variabel dari yang udah kalian inputin tadi. Terus di sini nanti ada output percent correlation atau R hitung sama signifikansi dan juga N. Misalnya untuk kita baca buat variabel mudah diunduh ini, nilai R hitungnya kita langsung pergi ke kolom total, berarti nilai R hitungnya adalah 0,285, sedangkan untuk signifikansinya adalah 0,223. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di parameter uji validitas itu bisa dikatakan valid. Data tersebut bisa dikatakan valid apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansinya itu kurang dari 0,06. Sebelum itu kita bisa cari buat nilai R tabelnya dulu ya. Oke, di sini buat baca nilai R tabelnya kalian bisa cari dari DF sama tingkat signifikansi uji dua arah. Nah, untuk DF ini didapatkan dari jumlah responden dikurangi 2. Jadi tadi jumlah respondennya adalah 20, dikurangin 2 jadi 18. Lalu tingkat signifikansi uji dua arahnya kita pakai yang 0,05. Sehingga didapatkan nilai R tabelnya sebesar 0,4438. Oke, jadi tadi udah didapetin kalau R tabelnya itu sebesar 0,4438. Sehingga dapat dikatakan untuk R hitung ini lebih kecil dari R tabel dan nilai signifikansinya lebih dari 0,06. Sehingga variabel mudah diunduh ini tidak valid. Jadi kalian bisa cari sampai bawah, kalian teliti lagi variabel-variabel mana yang tidak valid.
Terus langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji validitas ulang. Nah, uji validitas ulangnya itu sama caranya seperti tadi. Kita ke correlate, lalu bivariate. Kemudian kita kembalikan ke ruas kiri untuk data-data yang tidak valid tadi. Jadi tadi ada mudah diunduh itu tidak valid, tidak memerlukan banyak ruang, mudah digunakan, tampilan menarik, login mudah, terus terhubung ke Instagram, sama berbagi posting, sama berbagi foto video ini tidak valid. Jadi kita bisa kembalikan ke ruas kiri. Lalu langsung aja klik OK. Nah, nanti output yang terbaru bakalan seperti ini, di mana untuk semua variabel ini itu udah valid semua, yaitu untuk R hitungnya udah lebih besar dari R tabel semua, dan nilai signifikansinya kurang dari 0,06 semua. Selanjutnya kita bisa melakukan uji reliabilitas. Caranya itu kita klik Analyze, lalu kita ke Scale, pilih yang Reliability Analysis, lalu tampilannya nanti ini tuh di ruas kiri semua. Jadi nanti kalian bisa pilih tipe data yang scale ini untuk dipindahkan ke ruas kanan. Setelah itu modelnya pilih yang alpha, karena kita buat uji reliabilitasnya ini kita pakai formula Crunchback alpha. Lalu langsung aja klik OK. Setelah itu akan muncul outputnya seperti ini. Ada case processing summary sama reliability statistik. Di output case processing summary ini ada valid. Valid ini menandakan bahwa banyaknya data yang valid ada 20 dengan persentase 100%. Lalu excluded ini adalah data yang miss atau data yang hilang. Di sini alhamdulillah nggak ada data yang hilang. Kemudian untuk totalnya seperti ini. Selanjutnya untuk di reliability statistik ini kalian bakalan dapetin nilai Crunchback alpha. Seperti yang aku bilang tadi, untuk parameter dari uji reliabilitas ini dikatakan data tersebut dapat dikatakan reliable apabila Crunchback alpha-nya itu lebih besar dari 0,06. Jadi data tersebut atau data yang kita olah tadi itu bisa dikatakan reliable karena lebih besar dari 0,06. Selanjutnya untuk tugas pendahuluan dari modul 5. Jadi nanti kalian tugas pendahuluannya ini adalah berupa soal. Formatnya diperhatikan. Yang pertama tulis tangan menggunakan pulpen biru dan kertas folio bergaris. Jadi ini bentuknya hard copy. Kemudian alat bantu perhitungan boleh memakai kalkulator atau Excel, nggak boleh pakai SPSS. Jadi ini nanti kalian itu manual. Lalu tulis nama, NPM, kelompok, dan sesi serta judul tugas pendahuluan modul 5 di kertas. Untuk soalnya di sini hitunglah nilai R atau korelasi persen dari data di bawah ini dan juga ujilah hipotesis dengan parameter yang sudah dijelaskan. Untuk data di sini yang highlight kuning ini kalian bisa ganti dengan angka terakhir NPM masing-masing. Jika angka terakhir NPM kalian adalah 0, maka diganti dengan angka 4. Kemudian gunakan taraf signifikansi sebesar 0,05 untuk mencari nilai R tabel. Selanjutnya ini ada info tambahan untuk semua praktikan, semua sesi, semua map. Untuk perwakilan map diharuskan mengundang ASLab modul 5 ke grup masing-masing setelah menonton video ini untuk melakukan asistensi mengenai studi kasus sebelum membuat kuesioner modul 5. Jadi nanti kalian itu bakalan diminta untuk membuat kuesioner, tapi sebelum itu kalian asistensi studi kasus dulu di grup map kalian masing-masing. Jadi untuk ketentuan asistensinya atau ketentuan dari kuesionernya seperti apa itu nanti akan dijelaskan sama aslab map kalian. Kemudian ada notes-nya di sini, asistensi dilakukan untuk semua kelompok tanpa terkecuali. Jadi ini enggak untuk sesi Senin aja, tapi untuk semua sesi. Lalu batas asistensi Sabtu 30 September jam 9 malam dan batas setor hasil respondennya Senin jam 9 malam. Jadi nanti kalian setelah selesai asistensi dan udah diasistensi sama aslab kalian masing-masing, kalian bisa langsung melakukan penyebaran kuesioner. Nanti kalau udah terakhir Senin jam 9 malam kalian harus udah konfirmasi untuk hasil respondennya. Apakah jumlah respondennya sudah memenuhi atau tidak. Kurang lebih itu aja yang bisa aku sampaikan. Di sini aku mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih untuk praktikan laboratorium S 2023. Semangat buat modul 5. Jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.